Part 52. Setelah jalan pelariannya dihadang oleh Kevin, Ilya pun mencoba menyerang Kevin untuk membuka jalan agar ia bisa melarikan diri. Namun, Kevin dengan cepat menghindari serangan tersebut, dan saat akan menyerang balik, Kevin yang berkata kalau menurutnya, serangan tuannya Roman masihlah kurang untuk memberikan pelajaran kepada musuhnya. Dia pun tanpa ragu langsung memotong kaki kanannya Ilya, dan Ilya yang terduduk lesu karena kehilangan kaki kanannya. Kevin yang menghampiri Ilya pun berkata, kalau tuannya Roman tidak menyuruhnya untuk tidak membunuh Ilya, Kevin berkata kalau dia pasti sudah menguliti Ilya hidup-hidup dan memutilasinya, dan di sisi Ilya, dia pun akhirnya sadar, kalau dia sudah menerima permintaan yang seharusnya tidak ia terima. Karena, musuh yang ia hadapi sudah seperti iblis yang berwujud manusia. Setelah 1 minggu kemudian, Ilya yang menjadi tawanan Dimitri pun terus disiksa di tempat penyiksaan, agar dia bisa memberitahukan apapun rahasia dari klannya tersebut, dan Ilya yang sudah tak sanggup dengan penyiksaan itu. Akhirnya dia pun berkata kalau dia akan memberitahukan apapun yang ia ketahui. Namun dengan satu persyaratan, yaitu meminta kepada Lukas yang menyiksanya untuk langsung membunuhnya, karena penyiksaan yang dilakukan oleh Lukas lebih menyakitkan dibandingkan kematian itu sendiri. Namun, Lukas sambil tersenyum, dia berkata kalau dia belum bisa membunuh Ilya. Karena seperti perintah tuannya, mereka harus membuat semua orang menyadari, bagaimana nasib orang-orang yang bermain-main dengan Dimitri lewat penderitaan yang sekarang dialami oleh Ilya. Kemudian, Lukas yang menghampiri Ilya pun lalu mencengkeram rambut kepalanya untuk meminumkan racun dari sebuah botol. Dan setelah meminumkan racun tersebut kepada Ilya, Lukas berkata, kalau di seminggu yang lalu, tuannya Roman telah berangkat ke Kekaisaran Kronos dan menemukan markas besar Guild Ecoche. Dan karena Lukas sudah meminumkan racun kepada Ilya sesuai dengan perintah Roman, Lukas berkata kepada Ilya kalau dia akan melepaskannya. Kemudian, menyuruh Ilya untuk segera pergi ke markas guildnya. Karena, kalau dia terlambat sedikit pun, Lukas berkata kalau guild masternya tidak akan selamat. Dan oh iya, di chapter sebelumnya, diketahui kalau ternyata Sierra bukanlah guild master, melainkan Fish master atau wakilnya. Di tempat guild Ecoche, guild master dari guild tersebut yang bernama Braha, dia yang sedang menggunakan panggilan sihir dengan seseorang. Orang itu pun bertanya kepada Braha tentang misi di wilayah Dimitri apakah sudah gagal. Karena, setelah seminggu lamanya, kabar tentang membunuh Roman, Dimitri masihlah belum ada. Dan Braha, dia yang mendapatkan pertanyaan tersebut pun meminta tolong kepada orang tersebut untuk menunggu sedikit lebih lama. Karena, situasinya tidak tepat untuk memperkirakan hasilnya. Kemudian, Braha meminta orang tersebut untuk mempercayai guildnya. Namun, meski orang tersebut mengiyakan apa yang dikatakan oleh Braha, orang tersebut berkata kalau konsekuensinya yang harus Braha tanggung tidaklah kecil. Setelah panggilan sihir tersebut diakhiri, Braha pun merasa heran, kenapa pihak Kronos tiba-tiba bertanya tentang keberhasilan atau tidaknya misi pembunuhan Roman setelah sekian lama mereka tidak menghubunginya. Namun terlepas dari itu, karena guildnya perlu dukungan besar dari Kekaisaran Kronos untuk kelangsungan guildnya untuk terus bertahan, Braha pun membuat keputusan untuk membatalkan semua misi pembunuhan dan menarik semua asasin untuk memfokuskan dalam misi pembunuhan Roman Dimitri. Dan saat dia berdiri dari kursinya untuk melakukan hal tersebut, dia yang mendengar suara di belakangnya yang ternyata itu adalah Roman. Braha yang melihat Roman di belakangnya pun langsung mengambil beberapa senjata daggernya dan langsung melemparkannya ke arah Roman berada. Namun, Roman dengan santainya hanya terdiam dan mengaktifkan skill defensive shield, yang seketika membuat dagger tersebut berjatuhan di depannya. Braha yang terkejut dengan serangannya yang dengan mudah digagalkan, dia pun mencoba menekan alarm yang berada di bawah meja kerjanya untuk menyalakan alarm tanda bahaya, agar para anggota dari Guild Ecoche yang mendengar alarm tersebut, bisa dengan cepat datang ke tempatnya tersebut. Namun, sebelum Braha melakukannya, Roman dengan cepat bergerak dan meraih leher dari Braha. Dan Braha, dia yang akhirnya tertangkap oleh Roman pun berkata dalam hatinya, kalau Roman adalah orang Sinting yang berani memasuki wilayah Kekaisaran Kronos,
yang diketahui sedang mengincar nyawanya. Di sisi Roman, dia yang menyadari apa yang akan dilakukan oleh Braha. Dia pun bertanya kepada Braha, apakah dia sudah menekan alarm yang berada di bawah meja kerjanya. Dan karena Braha belum sempat menekan alarm tersebut, Roman dengan santainya berkata kepada Braha, kalau dia akan membantu menekankan tombol alarm tersebut. Dan setelah tombol alarm tersebut didetekannya yang membuat suara bising yang menyelimuti mansion milik Guild Ecoche, Braha yang dicekik oleh Roman pun, sambil tersenyum dia berkata kepada Roman, kalau ratusan asasin akan datang ke tempat mereka, serta berkata kalau Roman tidak mungkin bisa menghadapi mereka semua sekaligus seorang diri. Namun, Braha pun dikejutkan dengan perkataan Roman di depannya, dengan Roman yang berkata, kalau di mansion Guild Ecoche, para asasin yang berada di tempat tersebut hanya ada 30 orang saja, yang dikecualikan dengan para asasin yang lain yang sedang menjalankan misi. Dan ketika Roman berkata bagaimana dia memasuki mansion Guild Ecoche, Braha pun akhirnya menyadari, kalau Roman masuk mansionnya dengan cara membantai semua anggota guildnya, dan setelah itu, Roman pun melempar Braha ke sebuah dinding yang langsung membuatnya mengeluarkan darah dari mulutnya. Di sisi Roman Dimitri, dia yang melihat beberapa gulungan berkas di depannya, dia pun mengambil untuk membaca gulungan tersebut, sambil berkata dalam hatinya dengan mengatakan, Guild Ecoche berdiri di Kekaisaran Kronos. Pelanggan utama dari Guild Assassin ini, bukan hanya upaya pembunuhan yang dilakukan padaku. Aku bisa menebak tujuan Kronos dengan melihat target pembunuhan mereka. Di antaranya, Calderon Drake dan Count Rondon, putra sulung dari Komandan Perang Umberto, serta orang yang dianggap sebagai harta Redford. Kurasa aku bisa menebak tujuan Kronos. Sementara itu, di Guild Assassin cabang Kairo, Ilya yang datang ke tempat tersebut pun dengan terengah-engah menyuruh salah satu anggota guildnya untuk sesegera mungkin menghubungkannya kepada guild masternya. Namun, setelah mereka mencoba, orang tersebut berkata kepada Ilya kalau mereka tidak bisa menghubungi markas utama dari Guild Ecoche, dan Ilya yang menyadari kalau situasinya sudah mulai semakin kacau. Dan kalau Guild Ecoche tidak bisa menerima komunikasi sihir, dengan prosedur yang harus ia lakukan adalah menghubungi klien, Ilya pun menyuruh anggotanya tersebut untuk menghubungkan panggilan sihir kepada Kekaisaran Kronos, dan setelah tersambung, Baron Carlton yang melihat keadaan dari Ilya pun berkata, kalau tampaknya, misi untuk membunuh Roman sepertinya sudah gagal, dan Ilya pun berkata, kalau Roman Dimitri, dari awal sudah memasang jebakan karena dia sudah menduga rencana mereka. Kemudian, ketika Ilya memberikan informasi kalau Guild Assassinnya yang mengincar Roman sudah dibantai olehnya, kemudian memberitahukan Baron Carlton kalau Roman Dimitri melewati perbatasan untuk menyerang markas Guild Ecoche. Di saat Baron Carlton yang sudah mendengar perkataannya dan bertanya apakah hanya itu saja, Ilya pun akhirnya menyadari kalau Kekaisaran Kronos hanya memanfaatkannya dan guildnya untuk kepentingan Kekaisaran Kronos semata. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.